Dikutip langsung dari situs Kementerian Pertahanan Indonesia, kemhan.go.id, menyebutkan bahwa PT PAL Indonesia masih melakukan penjajakan terhadap desain kapal frigat Babcock Inggris dan menyiapkan langkah alternatif dengan membuat desain frigat sendiri yang akan diasistensi oleh MTG Marine Technik dari Jerman dan Vijes dari Turki. Setelah melakukan pembelian 2 unit frigat kelas ringan Sigma PKR 1014 dari Damen Belanda untuk memperkuat armada kapal permukaan TNI Angkatan Laut pada periode minimum essential post tahap 2, Indonesia tidak lagi membeli frigat ringan, tapi membeli 2 unit kapal frigat kelas berat berkemampuan ocean-going Hyper Whitwell class buatan OMT Denmark, di mana proses pembangunan kapal akan dibuat sepenuhnya di galangan kapal Indonesia. Namun sampai saat ini, pembuatan kapal tersebut belum dimulai. Menurut kabar yang beredar, Indonesia mengubah spesifikasi untuk persenjataan dan sensor frigat Hyper Whitwell disesuaikan dengan budget dan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Menurut sumber situs Defense Study, buah kapal frigat Hyper Whitwell class batch 2 adalah pengadaan dengan alokasi pendanaan periode tahun 2014-2019. Hasil deal dengan OMT yang menggandeng Babcock sebagai mitra. Untuk batch 2 yang menggunakan alokasi pendanaan tahun 2019-2024, Babcock BMT maju ke depan, sedangkan OMT menjadi mitra dengan mengajukan frigat Arrowhead 140, yang merupakan varian dari frigat Hyper Whitwell class. Selain itu, masih ada 3 kandidat frigat lain yang menjadi saingan berat Arrowhead 140, yaitu Fincantieri dari Italia yang menawarkan frigat kelas bergamini frame, MHI dari Jepang yang menawarkan frigat 30 FFM Mogami class. Dan tidak ketinggalan, Damen dari Belanda juga menawarkan desain frigat baru yang merupakan kelanjutan dari frigat kelas Sigma 1014 atau disebut dengan Improve Sigma. Dengan adanya kabar terbaru bahwa PT PAL Indonesia sedang dalam tahap penjajakan terhadap desain kapal frigat Babcock Inggris dan menyiapkan langkah alternatif dengan membuat desain sendiri yang akan diasistensi oleh MTG Marine Technik dari Jerman dan Vijes dari Turki, memunculkan banyak spekulasi. Apakah Hyper Whitwell class akan dibangun sesuai dengan desain asli dari OMT yang sudah teruji atau akan diubah disesuaikan dengan keinginan Indonesia? Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah keinginan Indonesia untuk membuat desain frigat sendiri, itu untuk langkah ke depannya. Artinya, frigat kelas Hyper Whitwell untuk Indonesia akan tetap dibangun sesuai dengan desain asli dari OMT, dan PT PAL akan merancang sendiri desain frigat lanjutan, di mana spesifikasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna TNI Angkatan Laut. Semoga saja segera ada keputusan final dan proses pembangunan frigat Hyper Whitwell class Indonesia segera dilaksanakan, sehingga TNI Angkatan Laut bisa secepatnya mengoperasikan frigat kelas berat dengan persenjataan yang mumpuni untuk menjaga wilayah NKRI. Belajar dari kasus negara tetangga Malaysia yang melakukan perubahan desain korvet kelas Gawain dari Prancis. KD Maharaja Lela dibuat dengan ukuran lebih besar dari desain asli Gawain class dan ditingkatkan kelasnya menjadi kapal frigat. Dari berat asli 2.700 ton dirubah menjadi 3.100 ton. Akhirnya sampai saat ini KD Maharaja Lela belum bisa dioperasikan oleh Angkatan Laut Malaysia. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang berita terbaru proses pengadaan kapal frigat TNI Angkatan Laut ini? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Klik subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.